Basarnas Command Center atau disingkat BCC memonitor terjadinya gempa di Myanmar dengan kekuatan 7,7 skala Richter yang terpusat di 13 km utara barat laut kota Sagaing, Myanmar. Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter terjadi dengan pusat epicentrum 13 km utara barat laut kota Sagaing, Myanmar. Sesuai dasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, Badan SAR Nasional yang saat ini menjadi BNPB sebagai pelaksana tugas pemerintahan bertanggung jawab dalam penanganan kedaruratan search and rescue terhadap kondisi yang membahayakan manusia, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tepatnya pada Jumat, jam 12:50 menit 54 detik waktu setempat. Guncangan kuat tersebut dirasakan hingga Bangladesh, India, Laos, Tiongkok, Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat melalui Virtual On-Site Operation Coordinating Center atau VOSOC, pemerintah junta Myanmar yang disampaikan oleh perwakilan United Nations Officer for the Coordination of Humanitarian Affairs atau UNOCHA mengumumkan permintaan bantuan internasional. Sementara itu, wilayah paling terdampak adalah Sagaing, Mandalay, dan Naypyidaw dengan jumlah korban jiwa sebanyak 694 orang meninggal dunia, 1.600 korban luka, dan 68 orang dilaporkan hilang. Dan kami mendapatkan informasi terus-menerus mengenai kondisi dan juga dampak dari gempa tersebut. Selain korban jiwa, gempa juga mengakibatkan lebih dari 30 ruas jalan rusak dan 297 bangunan bertingkat runtuh, termasuk rumah dan tempat ibadah. Saya selaku pimpinan tertinggi Basarnas yang juga tergabung dalam Insarak, informasi tersebut saya laporkan kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, Menko PMK, dan Kepala BNPB sekaligus menyampaikan kesiapan INASAR untuk tugas bantuan SAR luar negeri. Pemerintah junta Myanmar melalui United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) mengumumkan permintaan bantuan internasional. Indonesia Search and Rescue (INASAR) sebagai representasi bangsa Indonesia mengambil langkah penting dalam upaya penyelamatan. Pada tanggal 1 April 2025, tim INASAR berjumlah 60 orang diberangkatkan dan oleh pemerintah Myanmar melalui AHA Center. Tim INASAR ditempatkan di Naypyidaw, di mana kota ini merupakan kota kedua terbesar di Myanmar dan sekaligus merupakan ibu kota baru di Myanmar menggantikan kota Yangon. Dan ternyata kota ini juga mengalami dampak yang luar biasa. Untuk memobilisasi teman-teman ya, karena kita ketahui kejadian tersebut kurang lebih 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, banyak teman-teman dari INASAR ini sudah berada di kampung halamannya ya, karena dalam rangka bersilaturahmi dengan keluarga. Akan tetapi dengan semangat bahwa kita ingin membantu Myanmar yang dilanda gempa dahsyat, kami dapat memobilisasi sesuai dengan jumlah personil yang telah kita daftarkan di Sekretariat Insarak. Untuk peralatan kami membawa peralatan sejumlah 7,6 ton. Itu terdiri dari peralatan ekstrikasi, peralatan pencari, juga peralatan penunjang lainnya di ketinggian dan lain-lain itu kami bawa, termasuk juga untuk logistik untuk pemenuhan tim sendiri. Sesampainya di negara terdampak,
Tim Inasar langsung ditempatkan di Naypyidaw, kota terbesar kedua di Myanmar, sekaligus ibu kota baru Myanmar, menggantikan kota Yangon. Tim gabungan SAR dari Singapura, Filipina, dan India melakukan operasi di bawah tema misi kemanusiaan gempa Myanmar. Operasi SAR ini tidak hanya mengedepankan keahlian teknis para rescuer, tetapi juga sentuhan kemanusiaan. Kami merasa sangat diterima oleh warga masyarakat di sana. Bahkan dalam operasi SAR di beberapa tempat, salah satunya itu ada ketika kami melakukan di workshop di rumah susun para pegawai pemerintah di sana, di kota Naypyidaw. Kami bahkan disuguhi banyak sekali hasil bumi ya. Masyarakat datang memberikan buah-buahan, semangka, jeruk, ada yang memberikan minuman, mobil berhenti memberikan makanan minuman. Kami padahal sudah siap sebenarnya, kami pun self-sufficient, namun mungkin antusiasme mereka menerima kami sebagai saudara yang membantu itu sangat, dan kami senang dengan hal tersebut, itu juga sangat membantu dalam kami melakukan operasi. Untuk duka, ada satu mungkin yang kami tidak bisa tuntaskan ya. Ada satu jenazah yang sudah kami usahakan dalam 2 hari, namun setelah hasil asesmen tidak memungkinkan untuk dari sisi keselamatan tim, bangunan yang makin tidak stabil yang kami harus hentikan dan tidak bisa kami selesaikan saat itu. Tantangan yang dihadapi sangat spesifik, di mana kondisi bangunan yang terkena gempa, pada umumnya berupa gedung bertingkat lantai 1 dan 2 hancur, menimbulkan kesulitan tersendiri apabila terdapat korban yang tertimbun di lantai dasar. Kami pun difasilitasi oleh AH Center berkoordinasi dengan otoritas tempat yaitu Myanmar Fire Brigade, dan semua berjalan dengan baik ya. Kemudian tantangan dari sisi teknis, bangunan runtuh tentunya banyak korban yang mungkin masih terjebak di dalam reruntuhan, dan kami harus dengan seksama menentukan posisi di mana kiranya korban itu berada. Kami memiliki alat yaitu warning alarm for stability protection, di mana perangkat tersebut akan memberikan peringatan dini apakah akan ada potensi keruntuhan dalam operasi tersebut. Dan itu saat itu alarm tersebut memberikan beberapa kali peringatan. Bahkan ketika alarm berbunyi maka operasi dihentikan sementara. Ketika dinyatakan sudah stabil kami lanjutkan lagi. Namun hari itu cukup berulang kali. Akhirnya kami mencoba untuk reassessment. Saya waktu itu bersama dengan deputi tim leader dari Singapura, tim leader dari Filipina, dan bersama melibatkan dari rescue engineer dari masing-masing tim kami melakukan assessment, dan hasil assessment kami memutuskan untuk menghentikan. Untuk koordinasi, memang Myanmar ini tidak menggunakan sistem yang biasanya kita lakukan di Insarak. Biasanya kalau di Insarak itu ketika ada kejadian, tim USAR itu akan mendirikan yang namanya RDC, Reception and Departure Center. Dari situlah kita akan diarahkan menuju ke USAR Coordination Cell. Akan tetapi karena pihak Myanmar tidak mengakui sistemnya dari PBB ini, sehingga semua tim internasional diharuskan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini pemerintah setempat telah menunjuk pemadam kebakaran atau fire brigade dari Myanmar untuk mengkoordinir pelaksanaan USAR, termasuk juga dengan deployment dari tim-tim USAR internasional.
Saya melihat bahwa penempatan tim Inasar yang ditempatkan di kota Naypyidaw ini mungkin cukup efektif bersama-sama dengan tim SAR negara Singapura, Filipina, dan juga kemarin saya monitor dari negara India. Kemudian tantangan yang dihadapi saya melihatnya sangat spesifik, di mana kota Naypyidaw ini kondisi bangunan yang terkena gempa ini pada umumnya berupa gedung-gedung bertingkat, sehingga dari dampak gempa tersebut lantai 1, 2 atau lantai dasar kebanyakan hancur karena ketimpa dari tingginya gedung tersebut. Dan ini merupakan kesulitan yang tersendiri bagi tim Inasar pada saat evakuasi korban ada di timbunan di lantai dasar tersebut. Namun berkat kemampuan yang dimiliki serta kerjasama antar personil maupun tim operasi yang dilaksanakan oleh tim Indonesia Search and Rescue atau Inasar dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan penugasan yang diberikan dari pemerintah junta Myanmar. Dengan berbekal pelatihan intensif dan pengalaman dalam berbagai misi kemanusiaan, tim Inasar bekerja tanpa lelah, menembus puing-puing dan tantangan geografis demi menyelamatkan setiap nyawa yang mungkin masih dapat diselamatkan. Penanganan operasi SAR di Myanmar, karena ini terjadi di 2 kota besar ya, di 2 kota besar di Myanmar yang otomatis juga banyak bangunan-bangunan tinggi, termasuk juga pemukiman yang berupa apartemen atau rumah susun, dan banyak bangunan tersebut sudah seperti pancake ya, artinya bahwa benar-benar untuk void atau celahnya itu sangat tipis gitu kan, sehingga menyulitkan kami dan membutuhkan waktu untuk melaksanakan ekstrikasi atau penetrasi untuk bisa masuk menjangkau korban ya. Pada tanggal 12 April 2025, operasi gempa Myanmar dinyatakan selesai. Atas nama Badan SAR Nasional, mewakili pemerintah Indonesia, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh delegasi kemanusiaan gempa Myanmar, khususnya tim Inasar atas kinerja dan pengorbanan yang dilaksanakan selama pelaksanaan operasi SAR di Myanmar. Dan kepada yang bersangkutan juga telah diberikan sertifikat penghargaan operasi SAR Insarak. Beberapa hal yang sudah kita evaluasi dalam pelaksanaan tugas kemarin. Yang pertama, terjadi ada sedikit keterlambatan terkait dengan pengurusan dokumen perizinan dan juga dukungan pendanaan, sehingga kita baru bisa diberangkatkan 4 hari setelah terjadinya bencana di Myanmar. Tapi bukan berarti itu kita terlambat, bahwa kita tampil di sana dalam misi kemanusiaan, kita tergabung dengan dunia internasional, ikut melaksanakan tugas pencarian dan juga penyelamatan terhadap korban. Memang kita mengharapkan bahwa ke depan bahwa tim Inasar bisa dimobilisasi lebih cepat dengan tidak perlu lagi pada saat ada kegiatan atau ada penugasan baru kita mengurus dokumen. Seharusnya kita namanya dokumen itu secara berkala sudah harus dilengkapi. Sesuai dengan Insarak Manual menetapkan bahwa tim urban SAR harus dikarensi setiap 5 tahun sekali. Kebetulan bahwa untuk Inasar itu sendiri kita mendapatkan sertifikat terakhir
pada tahun 2019 yang seharusnya tahun ini sudah harus di-currency. Namun dari badan PBB yang bertanggung jawab terhadap kompetensi dari International SARC atau INSARAG ini memberikan toleransi karena akibat bencana COVID kemarin kita diberikan toleransi 2 tahun ke depan untuk harus di-currency. Ke depan kita atau negara Indonesia perlu memiliki tim heavy dan tim medium, termasuk tim NAP untuk penanganan kedaruratan pada level nasional dengan pembagian penugasan yang lebih tertata dan terkoordinir dengan baik. Jadi itu harapan kita, mudah-mudahan bahwa Badan SAR nasional mampu melaksanakan tugas sesuai amanah undang-undang. Misi kemanusiaan internasional ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan barometer penanganan kedaruratan pada level regional dan internasional, serta wujud nyata solidaritas Indonesia dan dedikasi tim INASAR untuk memberikan harapan di tengah keputusasaan masyarakat setempat.